Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rosyana Rusmin. Pada part 5 ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan perubahan struktural dalam sistem keuangan nasional, tetapi juga menjadi tonggak sejarah dalam penguatan sektor keuangan yang sehat, stabil, dan terpercaya. Dengan memahami perubahan ini, kita dapat melihat bagaimana kedua lembaga ini bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Sebelum OJK terbentuk, Bank Indonesia memiliki fungsi yang sangat luas dalam mengelola sektor keuangan di Indonesia. Beberapa peran utamanya meliputi yang pertama, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia berfungsi sebagai pengawas utama terhadap aktivitas perbankan, memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bertanggung jawab atas kestabilan moneter dan keuangan, termasuk pengelolaan inflasi. Yang ketiga, menjalankan fungsi sebagai leader of last resort. Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang menghadapi krisis keuangan. Yang kedua, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi penuh pada 31 Desember 2013. Tujuan utama pendirian OJK adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan. OJK mengambil alih sebagian tugas Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Yang ketiga, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Kehadiran OJK membawa perubahan signifikan dalam peran Bank Indonesia, yaitu yang pertama, fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi. Bank Indonesia kini lebih berfokus pada pengelolaan inflasi, nilai tukar, dan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peran dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Yang ketiga, pembatasan pengawasan mikroprudensial. Pengawasan perbankan yang bersifat mikro seperti kepatuhan bank terhadap peraturan teknis kini menjadi tanggung jawab OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia lebih berperan dalam pengawasan makroprudensial seperti analisis risiko sistemik. Yang keempat, kolaborasi Bank Indonesia dan OJK dalam sistem keuangan. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam krisis keuangan. Bank Indonesia tetap menjadi leader of last resort, tetapi harus berkoordinasi dengan OJK untuk menentukan tindakan intervensi. Digitalisasi keuangan, kedua lembaga ini bekerja sama dan mendukung perkembangan ekonomi digital melalui regulasi teknologi finansial atau fintech. Peningkatan inklusi keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dalam program seperti Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Yang kelima, tantangan dalam transformasi peran. Meskipun transformasi ini membawa manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti potensi tumpang tindih wewenang antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, koordinasi dalam situasi darurat keuangan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan, dan penyesuaian regulasi dan kebijakan untuk mengikuti dinamika global. Yang keenam, alasan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasari oleh beberapa alasan strategis. Di antaranya yang pertama,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sebelum OJK, pengawasan sektor keuangan terbagi antara Bank Indonesia untuk perbankan dan Bapepam LK untuk pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank. Dualisme ini menciptakan potensi ketidakefektifan pengawasan. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Otoritas jasa keuangan diharapkan dapat mengawasi sektor jasa keuangan secara lebih independen dan transparan. Yang ketiga, mengatasi krisis keuangan. Krisis keuangan global tahun 1998 dan 2008 menunjukkan perlunya pengawasan yang terintegrasi untuk mendeteksi risiko lebih awal. Yang ketujuh, pembagian wewenang antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pembagian tugas lebih spesifik pada pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, mengelola cadangan devisa negara, dan melakukan pengawasan makroprudensial untuk mendeteksi risiko sistemik dalam sektor keuangan. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya, dan melindungi konsumen jasa keuangan serta mendorong inklusi dan literasi keuangan. Yang kedelapan, dampak transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Informasi ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan sektor keuangan nasional. Yang pertama, penguatan stabilitas sistem keuangan. Dengan pembagian tugas, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat lebih fokus pada perannya masing-masing, memperkuat koordinasi dalam mencegah dan menangani krisis keuangan. Yang kedua, inklusi keuangan yang lebih luas. Otoritas Jasa Keuangan aktif mendorong akses ke layanan keuangan, seperti program inklusi keuangan, sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau produk keuangan. Yang ketiga, perkembangan ekosistem digital. Sinergi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mendukung pertumbuhan inovasi teknologi finansial seperti KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang mempermudah transaksi non-tunai. Yang keempat, peningkatan kepercayaan publik. Pengawasan yang lebih baik oleh Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan, baik dari masyarakat maupun investor asing. Yang kesembilan, kolaborasi strategis Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas. Kolaborasi kedua lembaga ini semakin diperkuat dalam beberapa inisiatif, yaitu yang pertama, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Forum ini melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan LPS untuk mengelola krisis keuangan secara terkoordinasi. Yang kedua, pengawasan fintech. Dengan maraknya fintech, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang mendorong inovasi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Yang ketiga, pendanaan hijau. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong pembiayaan ramah lingkungan melalui obligasi hijau atau green bonds dan pendanaan berkelanjutan lainnya. Yang ke-10, tantangan di masa depan. Transformasi ini tidak luput dari tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi finansial seperti blockchain dan cryptocurrency membutuhkan adaptasi, regulasi yang cepat dan tepat, dan yang kedua, koordinasi yang kompleks. Meskipun pembagian wewenang telah ditetapkan, situasi darurat seperti krisis keuangan tetap melakukan koordinasi yang solid antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Yang ketiga, dinamika ekonomi global. Perubahan di tingkat global seperti ketidakpastian ekonomi dan geopolitik membutuhkan respons yang sinergis dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 11. Implikasi hukum dan dari kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan OJK membawa perubahan signifikan dalam tata kelola sistem keuangan, termasuk
dari aspek hukum, yaitu yang pertama, perubahan Undang-Undang Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, keterbatasan wewenang Bank Indonesia di perbankan. Setelah OJK dibentuk, Bank Indonesia tidak lagi berwenang secara langsung dalam mengawasi perbankan, kecuali dalam konteks makroprudensial yang berkaitan dengan risiko sistemik. Yang ketiga, penguatan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan diberi mandat untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan melalui mekanisme pengaduan dan sanksi terhadap pelanggaran. Yang ke-12, peran Bank Indonesia dalam pengawasan makroprudensial. Makroprudensial adalah pendekatan pengawasan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Beberapa langkah konkret yang dilakukan Bank Indonesia dalam peran ini meliputi yang pertama yaitu kebijakan countercyclical buffer. Kebijakan ini memungkinkan bank untuk meningkatkan cadangan modal di masa ekonomi stabil guna menghadapi potensi guncangan di masa mendatang. Yang kedua, pengawasan risiko sistemik. Bank Indonesia memantau risiko yang berasal dari konektivitas antar bank dan sektor keuangan lainnya, seperti potensi gagal bayar yang dapat memicu krisis sistemik. Yang ketiga, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan LPS. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK untuk memitigasi risiko keuangan mikro yang dapat berdampak pada stabilitas makro. Yang ke-13, digitalisasi keuangan, tantangan dan peluang. Kehadiran teknologi digital dalam sektor jasa keuangan membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, pengembangan sistem pembayaran digital. Bank Indonesia memperkenalkan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai standar nasional untuk transaksi non-tunai, memperkuat peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang kedua, pengawasan fintech. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam memberikan izin pengawasan terhadap perusahaan fintech, termasuk layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama untuk memastikan fintech beroperasi sesuai dengan aturan. Yang ketiga, risiko keamanan data. Kedua lembaga menghadapi tantangan dalam melindungi data konsumen dari ancaman cyber yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya digitalisasi keuangan. Pengaruh transformasi terhadap sektor ekonomi. Transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan dampak nyata terhadap sektor ekonomi antara lain. Yang pertama, pertumbuhan sektor keuangan. Dengan pengawasan yang lebih fokus, sektor jasa keuangan mengalami peningkatan kepercayaan dari masyarakat dan investor. Yang kedua, akses pembiayaan yang lebih luas. Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif, terutama UMKM. Yang ketiga, stabilitas harga dan inflasi. Bank Indonesia terus memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas harga melalui pengelolaan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga acuan. Yang ke-15, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Setelah pandemi COVID-19, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Bank Indonesia mendukung dengan menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong likuiditas, sementara Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit kepada debitur terdampak pandemi. Yang kedua, digitalisasi UMKM. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama untuk meningkatkan adopsi teknologi digital di kalangan pelaku UMKM melalui literasi keuangan dan akses pembiayaan digital. Yang ketiga, stabilisasi sistem keuangan. Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan pemerintah
dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap sektor keuangan. Yang ke-16, studi kasus implementasi sinergi Bank Indonesia dan OJK. Sebagai contoh nyata, yang pertama yaitu ada KRIS, melibatkan kolaborasi antara Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran dan OJK dalam memastikan keamanan operasional lembaga keuangan yang menggunakan KRIS. Yang kedua, pendalaman pasar keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dalam memperluas akses masyarakat terhadap instrumen keuangan seperti obligasi retail dan surat utang negara. Yang ketiga, pengawasan bank sistemik. Otoritas Jasa Keuangan menangani pengawasan operasional, sementara Bank Indonesia berfokus pada dampak sistemik untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan mencerminkan evolusi yang signifikan dalam sistem keuangan Indonesia. Pembagian tugas yang lebih spesifik memungkinkan kedua lembaga menjalankan perannya secara lebih efektif. Dengan kerangka kerja yang saling melengkapi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global, memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, inovatif, dan inklusif. Kolaborasi ini juga menjadi dasar bagi perekonomian Indonesia untuk tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas. Semoga sinergi antara Bank Indonesia, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan terus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Dan semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku